Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Ardis, mahasiswa Pembangunan Jabatan Universitas Negeri Makassar kategori 2 tahun 2022. Sekarang saya berada di SMPN Tanah Bau nomor 14 Kepulauan Selayar untuk melaksanakan aksi pertemuan pertama dalam kegiatan PPG ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atau Ibu Rizka akan mengajar tentang struktur dan fungsi batang. Oke. Namun sebelumnya saya mau mengenal kalian dulu. Syahira Nur, Andi Syahira Nur. Ahmad Dhani. Amri sakit juga. Tadi Ahmad Dhani sakit. Alfa. Andi Salsabila. Bau Sarti. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, siap untuk belajar ya? Siap. Baik. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah gambar kepada kalian. Lihat gambarnya? Iya. Ada yang minus toh? Ya. Oke, gambar apa ini? Pohon. Oke, saya mau kalian menyebutkan nomor 1 itu apa? Satu. Oke, dan yang terakhir? A. Oke, bagus ya. Jadi ini adalah organ yang terdapat pada tumbuhan. Tapi hari ini kita khusus akan membahas tentang batang yang nomor 4. Tapi bukan bagian luarnya, tapi kita akan membahas bagian dalamnya. Nanti kita buktikan apa sih yang terdapat di dalam batang itu, supaya kalian juga bisa melihat, oh ternyata pada batang itu juga ada bagian-bagian yang seperti pada manusia. Oke. Terus kenapa sih kita belajar ini? Jadi ada beberapa tujuan kenapa kita harus belajar ini. Yang pertama, setelah belajar pada hari ini kalian akan mengetahui mengidentifikasi jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Kalian dapat mengidentifikasi. Oke, lanjut ya. Terus yang terakhir, kalian akan mengetahui kalian sebentar akan mempresentasikan. Jadi nanti kalian akan berkelompok, kemudian saya akan memberi kalian sebuah tugas, kemudian setiap kelompok nanti akan mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Seperti itu. Oke, baiklah. Karena mati lampu, jadi kita harus menyesuaikan. Kelompok 1 yang mana? Ini, Dik. Syahira, Asdar, Dandi, cocok ini, Dik. Dandi, Salsa, Trisna. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3, Reski Aulia, mana tuh? 1, 2, 3, berarti 4. Jadi sebelum kita mulai belajar, saya punya soal dulu untuk diselesaikan. Tenang, soal ini tidak akan masuk di dalam rapor kalian. Jadi silahkan jawab saja. Ini soalnya pilihan ganda, jadi tinggal diisi. Ada pilihan ganda, ada isian. Jadi tinggal diisi saja. Tidak usah lihat buku, yang kalian pahami saja. Kalau tidak dipahami ya tidak usah dituliskan. Yang kalian pahami saja. Oke, jadi ini tidak berpengaruh sama nilai kalian. Oke, jadi kalian sudah mendapatkan LKPD. Oke, jadi di situ ada tulisannya kelompok. Kalian tuliskan kalian kelompok berapa.
Kalau 1 berarti tulis kolom 1, kolom 2, kolom 2 dan seterusnya. Terus untuk 1, 2, 3, 4 dan 5 itu tulis nama anggota kelompok kalian. Pernah lihat pohon mangga tidak? Pernah ya. Pohon mangga itu dari kecil sampainya besar berbuah itu adakah yang berbeda dari batangnya? Ada. Apa itu? Nama kecil. Oke, terus batangnya kira-kira dari kecil sampainya besar, kira-kira waktu yang kecil itu pohon mangga langsung nih berkayu batangnya atau tidak? Tidak. Pertama itu warna hijau juga batangnya sama dengan batang-batang yang lain. Tapi tambah besar berubah tidak? Nah, berubah jadi tambah kuat, berkayu dan tambah lebar. Oh, pernah lihat pohon jagung? Pasti nih. Mungkin di antara kalian pernah juga ada yang menanam jagung. Kalau jagung, darinya umpamanya jagung sudah muncul di daunnya, toh, sampainya tinggi dan berbuah. Kira-kira ada perubahan yang signifikan tidak, sama seperti pohon mangga batangnya kalau jagung? Tidak. Jadi kalian tadi sudah mengidentifikasi bahwa kalau pohon mangga itu batangnya tambah lebar, semakin dia dewasa, semakin dia besar, dia tambah lebar. Sedangkan jagung tidak seperti itu. Berarti kita sudah punya masalah. Masalahnya, kalian akan menuliskannya pada kolom lembar kedua. Silahkan lihat lembar kedua. Tidak ya? Ini. Silahkan tulis masalahnya. Mengapa batang pohon mangga bisa bertambah lebar, sedangkan batang pohon jagung tidak? Silahkan tulis di situ masalahnya. Nah, sekarang menggunakan buku paket. Kalian punya buku paket, terus ada juga bahan ajarnya. Kalian cari jawabannya di sini atau di sini. Silahkan. Ya, cari jawabannya. Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Ayo. Kita juga. Oke, kita saksikan penampilan dari kelompok 4. Berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Laura Pratiwi. Di sebelah kanan saya Yusmawati, di sebelah kiri saya Mustati. Silakan, nama saya pohon mangga atau tumbuhan dikotil memiliki meristem sekunder, sehingga batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh besar. Sedangkan batang pohon jagung atau tumbuhan monokotil tidak memiliki meristem sekunder, sehingga batang tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh besar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari keempat kelompok yang lain presentasi, semua jawabannya benar ya, seperti itu. Selanjutnya, kalian sudah lihat gambar yang ada di atas. Sekarang saya ingin mengecek kepada kalian. Saya akan panggil nama secara acak untuk menuliskan nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, dan seterusnya. Oke, nice, 3, 2,
Yes. Satu nih Bu. Yang mana Rizwan? Si ada apa loh? Lanjut. Saya kan fungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan. Kalian juga sudah mengetahui fungsi dari setiap jaringan-jaringannya. Kalian sudah tahu kenapa batang pohonnya bisa bertambah lebar, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak seperti itu. Karena adanya apa tadi? Meristem sekunder. Nah, sekunder itu yang mana? Hah? Jadi ya, kambium ya. Jadi karena adanya kambium ini, sehingga batang bisa bertambah lebar. Kalau kalian lihat di sini, antara silang dan ujungnya itu tidak ada kambium. Jadi dia tidak bertambah lebar. Beda kalau di tumbuhan di kotil antara flum dan silumnya itu ada pembatasnya. Namanya kambium yang selalu menggelap. Jadi dia bisa bertambah lebar seperti itu. Baiklah. Sekarang kita ke halaman selanjutnya, kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini, Kak? Katakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bentuk dan fungsi batang dan fungsi daun. Oke, angkat tangan. Terus kalau bilang fungsi batang, apa fungsinya? Ya, sekarang silakan tuliskan tulis itu kesimpulan apa yang bisa diambil dari pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan pada daun. Nah, jadi silakan pelajari materi jaringan pada daun di rumahmu. Karena untuk minggu depan kita akan melakukan hal yang sama. Kalian juga akan mengerjakan LKPD, menggambar, kemudian nanti akan naik juga untuk menuliskan jaringan-jaringan seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, jadi untuk yang aktif hari ini saya punya hadiah kecil untuk kalian supaya kalian bisa tambah semangat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya harap siswa-siswa yang lain bisa semangat dengan yang tadi menjawab pertanyaan atau menambahkan jawaban dari temannya yang ada di atas.